Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizan Diasyali, mahasiswa Universitas Bangka Belitung dari jurusan Agroteknologi dengan nomor induk mahasiswa 20118111058. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai limbah, mulai dari apa itu limbah, bagaimana cara mengatasinya, limbah apa saja yang kita temui di lingkungan kita, serta dampak dari limbah itu sendiri. Nah, pengertian limbah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 adalah sisa suatu dari kegiatan atau produksi. Nah, dalam pengertian lain, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan produksi, baik itu domestik ataupun non-domestik. Adapun aktivitas domestik, misalnya rumah tangga, pasar, sekolah, pusat keramaian, ataupun sebagainya. Sementara non-domestik yaitu pabrik, transportasi, industri, pertanian, dan peternakan. Dan tidak menutup kemungkinan banyak faktor lain. Sementara pengelompokan limbah berdasarkan bentuk atau wujudnya dapat dibagi menjadi 4, di antaranya yaitu limbah cair, limbah gas, limbah padat, dan limbah suara. Nah, limbah cair sendiri merupakan limbah yang dihasilkan dalam bentuk cair. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, limbah cair yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cairan. Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan, proses produksi, atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lainnya yang tercampur maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasi dalam 4 kelompok. Di antaranya limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan atau luapan, dan air hujan. Limbah cair domestik sendiri yaitu limbah hasil buangan dari perumahan, rumah tangga, bangunan, perdagangan, dan perkantoran. Contohnya air sabun, air deterjen, sisa cucian, dan air tinja. Dan limbah cair industri yaitu limbah cair yang dihasilkan dari buangan industri seperti cairan bahan tekstil atau air dari pengolahan makanan, sisa cucian daging, buah atau sayuran dari industri. Dan rembesan atau luapan yaitu limbah cair dari berbagai sumber yang memasuki saluran pembuangan cair melalui rembesan ke dalam tanah atau melalui luapan dari permukaan. Air limbah dapat merembas ke dalam saluran pembuangan melalui pipa yang pecah, rusak, atau bocor. Sedangkan luapan dapat melalui bagian saluran yang membuka atau yang terhubung ke permukaan. Air hujan yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan. Dan aliran air hujan di permukaan ini dapat melewati dan membawa partikel-partikel buangan padat atau cair sehingga dapat disebut limbah cair. Nah, limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem. Selain itu, ada juga bahan baku yang mengandung air sehingga proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang. Misalnya, ketika dipergunakan untuk mencuci suatu bahan kemudian diproses lanjut, air ditambah bahan kimia tertentu kemudian diproses dan setelah itu dibuang. Semua jenis perlakuan ini mengakibatkan buangan air. Limbah cair yang tidak dapat atau tidak diolah dengan benar sebelum dibuang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi pencemaran lingkungan serta menjadi sumber penyakit bagi masyarakat. Maka dari itu, industri harus melakukan SOP yang benar sebelum membuang limbahnya. Yang kedua, ada limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contoh dari limbah padat diantaranya kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan barang-barang lainnya yang bersifat padat. Limbah padat dapat diklasifikasi menjadi 6 kelompok sebagai berikut. Sampah organik mudah busuk, yaitu limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik
yang mudah membusuk atau terurai mikroorganisme. Contohnya sisa makanan, sisa dapur, sampah sayuran, dan kulit buah-buahan. Dan kedua, sampah anorganik dan organik tak membusuk, yaitu limbah padat organik atau anorganik cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga sulit membusuk. Contohnya kertas dan plastik, kaca, logam, dan sebagainya. Kemudian ada sampah abu, yaitu limbah padat yang berupa abu, biasanya hasil pembakaran. Sampah ini mudah terbawa oleh angin karena ringan dan tidak mudah membusuk. Kemudian ada sampah bangkai daging, yaitu semua limbah yang berupa bangkai binatang seperti bangkai tikus, bangkai ikan, bangkai hewan lainnya. Sampah sapuan, yaitu limbah padat hasil sapuan jalanan yang berisi sebagai sampah yang tersebar di jalanan seperti dedaunan, kertas, dan plastik. Dan terakhir, sampah industri, yaitu semua limbah padat yang berasal dari buangan industri. Kemudian ada limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang memanfaatkan udara sebagai medianya. Secara alami, udara mengandung unsur-unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lain. Penambahan gas ke udara yang melampaui kandungan udara alami akan menurunkan kualitas udara. Maka dari itu disebut limbah gas. Limbah gas yang berbahaya seperti dari limbah gas industri tanpa dilakukan SOP dulu sebelum pembuangannya akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat yang menghirupnya, terutama merusak kesehatan bagi manusia dan hewan lainnya serta tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, sedangkan limbah apa saja sih yang kita temui di lingkungan sehari-hari? Kebanyakan limbah yang saya temui di lingkungan saya itu adalah limbah rumah tangga, padat ataupun limbah tidak padat, seperti kertas, plastik, ataupun kayu. Semua itu sering kita jumpai dan tidak bagus untuk lingkungan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya agar tidak terjadi penambahan limbah? Sebenarnya cara yang terbaik adalah meningkatkan kesadaran diri sendiri setiap individu untuk lebih peduli kepada lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengolah sampah-sampah yang tidak terpakai menjadi suatu produk yang memiliki nilai ekonominya. Seperti dari bungkusan kopi plastik, sasetan itu bisa diolah menjadi kerajinan rajutan yang bisa memiliki nilai ekonomi sehingga limbah tersebut tidak terbuang sia-sia dan menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Dan karakteristiknya sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa banyak sekali karakteristiknya seperti limbah cair, padat, gas, dan suara. Nah, kemudian kita harus menjaga lingkungan kita agar selalu bersih dan aman untuk kehidupan masa depannya. Dan saya menghimbau untuk selalu menjaga lingkungan, dan solusinya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena apa dampaknya? Dampak membuang sampah sembarangan yaitu limbah menumpuk sehingga merusak kesejahteraan lingkungan. Terima kasih. Ayo, kita tidak membuang sampah sembarangan. Biasakan hidup bersih.